Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga pada kesempatan pagi hari ini anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran SKI pada materi bab ketiga, yaitu semester 2. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa memulai kegiatan pembelajaran kembali dalam rangka thalabul ilmi. Sebelumnya anak-anak ini udah semuanya ikut gabung dalam meet pada pembelajaran pagi hari ini. Oh iya, alhamdulillah. Kalau sudah ikut gabung semua, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, sehingga kita ketika mempelajari pada materi pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan juga untuk agama serta negara. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini di semester kedua, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 poin terkait dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa itu? Yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian yang kedua, siapa yang termasuk daripada Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga adalah masa prestasi dan kejayaan Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru nanti sampaikan dengan model diskusi. Nanti siswa dapat menjelaskan pengertian serta dapat menyebutkan khalifah yang termasuk daripada Khulafaur Rasyidin. Kemudian nanti dengan model demonstrasi siswa mampu mengambil nilai-nilai positif dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Itu yang nanti akan kita pelajari. Semoga dengan tujuan pembelajaran tersebut kita dapat mengambil hikmah dan dapat menerapkan pada pembelajaran atau kehidupan sehari-hari yang kita akan datang. Nah, untuk selanjutnya mari kita pelajari tentang Khulafaur. Pembelajaran pada pagi hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian ada gaya kepemimpinan daripada Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga ada kemajuan dan prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin? Ini deh. Nah, pengertian Khulafaur Rasyidin yaitu kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari 2 kata, yaitu Khalifah dan Rasyidin. Khulafa berasal dari kata jamak, yaitu khulafa atau khalifah, yang artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah berasal dari kata jamak ar-rasyid, yang artinya adalah mendapatkan petunjuk. Jadi secara istilah Al-Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pemimpin yang termasyhur dalam Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4. Nah, sebelumnya siapa sih beliau? Nah, karena pada kesempatan pagi hari ini kita adalah metodenya dengan diskusi, mari sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran tentang siapa daripada 4 Khulafaur Rasyidin tersebut, mari kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan dibentuk menjadi 4 kelompok. Ya, terima kasih. Untuk kelompok sudah dibentuk. Mari kita lanjutkan pada presentasi kali ini.
Nah, ini dia. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan gambar-gambar seperti ini. Apalagi mungkin yang di rumah ada terdapat foto atau mungkin dengan banner yang lainnya ya. Nah, ini dia yang termasuk dari profil Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan 4 profil Khulafaur Rasyidin ini. Namun silahkan anak-anak untuk terlebih dahulu didiskusikan. Siapa sih ini? Nah, setelah itu nanti kita jawab bersama-sama. Iya, sudah ketemu kan? Siapa beliau? Nah, silahkan dijawab dari kelompok 1. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Iya, betul. Beliau adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian yang kedua siapa? Silahkan kelompok 2. Iya, betul. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga silahkan kelompok 3 dijawab. Siapa yang ini? Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang 4 ini? Iya, kelompok 4 silahkan. Ali bin Abi Thalib. Betul, beliau inilah yang termasuk daripada 4 khalifah terkenal daripada Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk melanjutkan siapa dan mengenal profil beliau, nah kali ini kita melanjutkan pada sesi selanjutnya. Namun silahkan nanti dicatat masing-masing dari tiap kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti untuk mengambil kesimpulan, kemudian nanti silahkan untuk anak-anak mengambil nilai-nilai positif daripada 4 khalifah tersebut. Silahkan nanti khalifah yang pertama untuk kelompok 1, khalifah kedua untuk kelompok 2, kelompok 3 untuk khalifah yang ketiga, kelompok 4 adalah khalifah yang keempat ya. Nah, kita melanjutkan. Tentunya semua anak harus memperhatikan semua biar nanti bisa terjadi tanya jawab bersama, bisa paham dengan materi ini semua. Oke, yang pertama, siapa sih beliau? Nah, yang pertama adalah dari situ tertulis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah yang pertama dan orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Yang di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, memiliki pangkat As-Siddiq yang artinya sangat jujur. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. Abu Bakar adalah nama gelar yang diberikan masyarakat muslim kepadanya. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Khufah. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena tadi disebutkan dalam Islam As-Siddiq artinya adalah sangat jujur. Nah, kemudian secara singkatnya profil beliau adalah beliau memimpin Khulafaur Rasyidin itu hanya beberapa tahun ya. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Nah, ayah beliau bernama Abu Kufah. Beliau dalam kepemimpinan di Khalifah Ur-Rasyidin sangat memiliki sifat yang disiplin, jujur, kemudian sangat baik. Nah, itu daripada khalifah yang pertama. Nanti anak-anak dari kelompok 1 silahkan ditulis dan dikembangkan daripada materi khalifah yang pertama ini. Ya. Oke, yang kedua, khalifah siapa? Iya, kita buka. Iya, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kayaknya anak-anak nggak pernah sudah tidak asing ya bahwasanya sahabat Nabi yang sangat memiliki ketegasan, ya, pemberani dengan yang memiliki pedang yang sangat luar biasa, yaitulah siapa? Khalifah yang kedua, Khalifahur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan pada tahun 581 Masehi atau 25 Zulhijjah 23 Hijriah tahun 644. Nah,
Beliau mendapatkan Khalifah Ur-Rasyidin atau menjadi khalifah itu selama 10 tahun, yaitu dari 634 Masehi sampai 644. Nah, nama asli beliau yaitu Naufail bin Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari Quraisy. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dan merupakan mertua daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah istri dari Hafsah, ayah dari istri dari Hafsah, yaitu mertua ayah dari Hafsah yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini khalifah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga siapa ya? Ting, kita buka selanjutnya yang ketiga. Slide. Nah, yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan atau yang disebut dengan Abu Amr lahir pada tahun 581 Masehi dari keluarga Quraisy Bani Umayyah. Nama ayahnya adalah Affan dan ibunya adalah Arwa. Nah, beliau bergelar Dzurrain, digelari atau dijuluki dengan Zunnurain. Karena kenapa beliau kok dijuluki seperti itu? Karena beliau merupakan menantu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana menikahi dua daripada putri Nabi kita, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kemudian beliau meninggal pada Jumat 18 Zulhijjah atau 35 Hijriah pada usia 82 tahun setelah 82 tahun 12 tahun setelah diangkat menjadi khalifah. Berarti beliau menjadi khalifah berapa tahun? Ayo kelompok 3. Iya betul, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Untuk yang terakhir, iya, kelompok 4, perhatikan kelompok 4 dan semuanya diperhatikan bahwa yang keempat adalah merupakan salah satu dari menantu Rasulullah Muhammad SAW juga yang terkenal dengan Babul Ilmi, yaitu siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau memiliki kekuasaan pada tahun 656 sampai dengan 661. Jadi lumayan singkat ya, hanya sekitar 5 tahun menjadi khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah baginda kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, artinya beda selisih 32 tahun dengan Rasulullah. Nah, kemudian beliau masa-masa pemimpinannya memiliki sifat yang sangat dermawan, tapi tegas dan juga disiplin. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ya meninggal atau wafat menghembuskan nafas yang terakhir yaitu pada tanggal 21 Ramadan. Wah, tepat pada bulan puasa. Pada tahun 40 Hijriah ketika beliau berusia 64 tahun. Kemudian beliau atau Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada ya beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat yang lain. Nah, ini daripada Khalifah Rasyidin yang ada yang keempat. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran tersebut, nanti silakan dari kelompok tadi yang sudah ditugaskan oleh Pak Guru untuk mendemonstrasikan terkait dengan Khalifah 4 ini. Silakan dilaksanakan. Untuk kelompok 1 silakan untuk presentasi terlebih dahulu, nanti kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk
memberikan tanggapan dan juga nanti sebaik. Wah, luar biasa pembelajaran pada pagi hari ini, sangat menarik ya. Anak-anak bisa antusias dengan pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan pembelajaran yang terakhir terkait dengan pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang apa? Yaitu tentang kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak, Pak Guru sudah berikan ini gambar di situ. Kira-kira apa saja sih kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin dari gambar yang ada di situ? Oke, kita yang pertama yaitu adalah ada gambar Al-Qur'an di situ. Nah, Al-Qur'an di situ sudah tertulis ya, Mushaf Utsmani. Nah, daripada Khulafaur Rasyidin mencapai daripada prestasi dan kemajuannya, yaitu diantaranya adalah pembukuan yang meresmikan terkait dengan Al-Quran, yaitu menggunakan Rasman Utsmani. Nah, hal ini tentunya anak-anak sudah tidak asing ya, bagaimana kita membaca Al-Quran. Nah, itulah daripada prestasi yang dicapai oleh 4 Khulafaur Rasyidin itu. Kemudian yang kedua, nah ini siapa ya? Ada gambar apa ya? Iya, ada gambar apa ya? Nah di situ terlihat kayak ada orang yang bekerja di administrasi. Iya, betul. Iya, kelompok 1 benar menjawab. Itu adalah administrasi kenegaraan. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki perkembangan, yaitu diantaranya tata administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan masjid. Iya betul, masjid di situ. Namun sebagai tanda besarnya masjid dan kemudian ini ada rumah sakit merupakan adalah pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keempat di sini terlihat ya bahwasanya ada seorang yang sedang belajar diskusi tentang agama. Nah, apa sih artinya? Jadi, kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin tersebut adalah membiasakan dan membudayakan untuk mencapaikan suatu mufakat dengan bermusyawarah dan diskusi. Kemudian yang terakhir di sini ada Islamic financing. Nah, artinya adalah di sini ada gambar uang dan emas ya, yang di situ bahwasanya menunjukkan bahwa zaman kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin yaitu membangun suatu baitul mal yang mana bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam pada waktu itu. Nah, itu yang pembelajaran terkait dengan kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Anak-anak yang saya banggakan, yang Pak Guru cintai, silahkan nanti di rumah tetap belajar dengan antusias apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Nanti silahkan diulas kembali dan diresum untuk di rumah masing-masing. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Pak Guru tutup? Untuk pembelajaran pagi hari ini terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian terkait dengan profil Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masa pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, silakan mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah cukup? Alhamdulillah ya, pembelajarannya sudah cukup ya. Berarti anak-anak sudah antusias sekali pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya pembelajarannya masih semangat ya. Masih semangat karena pertemuan yang pertama di dalam semester yang kedua pembelajaran SKI kali ini. Nah, untuk anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan pembelajarannya. Pak Guru sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama bahwasannya yang pertama terkait dengan pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin tadi? Yaitu Khulafaur Rasyidin yaitu gabungan dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Nah, merupakan yang artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, artinya adalah orang yang digantikan
kepemimpinannya setelah Rasulullah Muhammad SAW dan diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan siapa saja sih yang termasuk daripada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tadi ada siapa? Iya betul, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, dengan mereka semua memiliki ada beberapa sikap yang harus kita contoh, yaitu dengan kejujurannya, kemudian yang kedua ada keberaniannya, ya, kemudian yang ketiga ada kedermawaannya. Wah, itu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sangat luar biasa. Terus terkait dengan yang terakhir, yaitu adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Di antara yaitu adalah membukukan buku atau mushaf Al-Quran menjadi Rasman Utsmani, kemudian menjaga kemurnian Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga membangun tempat-tempat umum daripada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, baik ada masjid, ada sekolahan, kemudian dan ada yang lainnya. Yang keempat, membangun suatu baitul mal dengan tujuan agar harta yang dikumpulkan di baitul mal itu menjadi kesejahteraan untuk umat dan masyarakat Islam pada waktu pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang terakhir yaitu membangun kemiliteran serta tata kelola administrasi pemerintahan dengan baik. Itu dari pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran yang akan datang, yaitu kita belajar tentang bagaimana ya kemunduran, kemudian bagaimana tentang kedepannya terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita masih belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sampai di rumah baca buku untuk tetap semangat belajar. Kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan wa ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.